Assalamualaikum, perkenalkan nama saya Amada Fauzan Alfarizi dari kelas 11 IPS 1 ingin menyampaikan kritik dan saran saya terhadap penanganan dan pencegahan COVID-19. COVID-19 merupakan tantangan serius bagi kita semua, tetapi ada berbagai hal yang dapat kita lakukan sebagai komunitas untuk saling mendukung. Panduan ini memberikan saran terkait situasi COVID-19 kepada pengurus dan anggota organisasi atau komunitas tentang bagaimana mengenali dan memetakan komunitas mereka, mengetahui langkah-langkah yang dapat diambil untuk mendukung keterlibatan sosial dan menghindari kesepian pada khususnya lansia. Apa yang dapat dilakukan untuk memastikan lansia terjamin kebutuhan dasarnya, dan apa yang harus dilakukan jika ada lansia yang mengalami gejala yang mengarah ke COVID-19. Dalam masa-masa sulit ini, penting bagi komunitas-komunitas untuk bekerja sama dan saling mendukung untuk mempertahankan keterikatan sosial dan memastikan dukungan yang terkuat untuk orang-orang yang memiliki risiko terbesar untuk terdampak wabah ini. Panduan ini ditujukan untuk anggota masyarakat dan komunitas, termasuk komunitas lansia, tentang cara menjaga lansia agar tetap aman dan sehat selama wabah COVID-19. Respon terhadap COVID-19. Dengan munculnya kasus COVID-19 di seluruh dunia, pemerintah menyusun langkah-langkah untuk mencegah penyebaran virus dan meminimalkan risiko bagi kelompok yang paling rentan. Langkah-langkah ini termasuk menjaga jarak fisik atau physical distancing, isolasi mandiri, dan karantina. Physical distancing atau isolasi jangka panjang penting untuk mengurangi dampak COVID-19, tetapi dapat memunculkan tantangan untuk kesejahteraan dan kesehatan mental orang, terutama lansia yang bergantung pada orang lain untuk perawatan dan dukungan sehari-hari dapat mengalami kesulitan karena situasi ini. Tetapi ada hal-hal yang dapat dilakukan komunitas untuk saling menjaga satu sama lain. Bagaimana masyarakat dapat saling mendukung? Kenali komunitas Anda, yaitu kelompok masyarakat, termasuk komunitas lansia, dapat membantu memetakan komunitas mereka. Dengan pengetahuan Anda tentang lingkungan Anda, identifikasi orang-orang yang paling berisiko terhadap wabah ini. Cari tahu di mana mereka tinggal dan situasi tinggal mereka, misalnya dengan siapa mereka tinggal, dan dukungan apa yang mereka butuhkan, termasuk kebutuhan dasar seperti makanan atau obat-obatan. Sampaikan informasi ini dengan pemangku kepentingan atau stakeholder utama, misalnya fasilitas kesehatan dan Kementerian Kesehatan, Kementerian Sosial, pihak berwenang setempat, penyedia layanan perawatan di rumah, serta pihak-pihak yang menyediakan bantuan sosial. Pertimbangan cara agar Anda dapat memantau situasi di komunitas Anda dan menyampaikan informasi ini dengan para pemangku kepentingan utama. Lansia perlu dibatasi untuk bepergian, namun jika komunitas Anda memiliki sukarelawan berusia muda, mereka dapat membantu memantau status kesehatan lansia, mengidentifikasi siapa saja yang menunjukkan gejala COVID-19, dan bekerja sama dengan fasilitas kesehatan untuk memastikan mereka dapat mengakses perawatan yang dibutuhkan. Jika Anda bukan bagian dari suatu komunitas, Anda masih dapat membantu tetangga Anda, seperti dengan pikirkan apakah tetangga Anda mungkin memerlukan bantuan dalam berbelanja, membeli obat-obatan atau mengakses layanan kesehatan. Misalnya, ini sangat penting terutama jika mereka melakukan isolasi mandiri dan tinggal sendiri atau tanpa anggota keluarga yang lebih muda. Jika Anda mengenal tetangga yang berusia lanjut atau memiliki kondisi kesehatan lain, hubungi mereka, idealnya melalui telepon. Anda juga dapat mengirim surat untuk menawarkan bantuan dengan menyelipkannya lewat pintu. Anda bisa mengetuk pintu tetangga Anda untuk mengecek apakah mereka baik-baik saja, tetapi berdirilah agak jauh dari pintu dan pertahankan jarak setidaknya 2 meter. Jika Anda belum mengenal tetangga Anda secara pribadi, cobalah memperkenalkan diri Anda, baik melalui telepon atau melalui surat, dan tawarkan bantuan kepada mereka yang membutuhkannya. Cari tahu apakah ada kelompok di komunitas Anda yang mengorganisir bantuan untuk lansia dan kelompok rentan lainnya. Selanjutnya, keterlibatan sosial saat kita terisolasi, yaitu pertemuan,
komunitas tidak dapat dilakukan selama wabah COVID-19, selama orang-orang diminta untuk menjaga jarak secara fisik atau melakukan isolasi mandiri. Memastikan orang tercukupi kebutuhan dasarnya. Penting bagi lansia untuk memiliki cukup persediaan kebutuhan dasar, termasuk makanan dan obat-obatan. Dan apa yang perlu dilakukan bila ada yang sakit, yaitu kelompok masyarakat, komunitas lansia, dan para individu harus memastikan mereka memiliki informasi tentang fasilitas kesehatan di daerah mereka dan kemana harus mencari bantuan terkait COVID-19. Jika ada curiga seseorang terinfeksi COVID-19, mintalah orang tersebut untuk berdiam di rumah dan mengisolasi diri. Jika Anda disarankan untuk membawa seorang lansia ke fasilitas kesehatan, hindari menggunakan transportasi umum. Jika ada masker, baik lansia maupun pendampingnya harus mengenakan masker. Sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.